Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video di sini sebagai ujian UTS saya Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Amani dari kelas Biologi 1, dan saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Junaida MPD. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang perkembangan bahasa. A. Sejarah pertumbuhan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang. Bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Namun, kini timbul pertanyaan, mengapa kemudian dari sekian banyak bahasa yang tersebar alasan mengapa bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Indonesia? 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Ketiga, kebutuhan politik untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. 1. Waktu, 2. Politik, 3. Sosial budaya, dan 4. Iptek. B. Perkembangan bahasa Indonesia. Pada bagian pendahuluan ini dikemukakan mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia, sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. 1. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahkan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Peninggalan-peninggalan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu. 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mie 7, Aceh pada tahun 1380 Masehi. 2. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa utama. 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berasal. 2. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat. Para pemuda berikrar sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh beberapa lapisan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa bahasa Indonesia yang sering digunakan pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Di bawah ini sebagai
Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai perkembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. C. Ragam bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan antar komunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar, dan saling meningkatkan kemampuan intelektual. Ragam bahasa dibagi menjadi 4 jenis, yakni 1. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. 2. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. 3. Ragam bahasa berdasarkan cara pembicara. 4. Ragam bahasa berdasarkan media. 1. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tertulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut, sedangkan ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Satu, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tertulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan melalui indera mulut. Sedangkan ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Adanya ragam-ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tertulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tertulis memiliki struktur yang tidak sama. Adanya keunggulan bahasa lisan. 1. Berlangsung cepat. 2. Saling berlangsung tanpa alat bantu. 3. Kesalahan dapat langsung diperbaiki. 4. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kelemahan bahasa lisan: tidak mempunyai bukti otentik. 2. Dasar hukumnya lemah. 3. Sulit disaji. Keunggulan bahasa tertulis: 1. Mempunyai bukti otentik. 2. Dasar hukum kuat. 3. Dapat disajikan lebih matang dan bersih. 4. Lebih mudah dimanipulasi. Kelemahan bahasa lisan: 1. Berlangsung lambat. 2. Selalu memakai alat bantu. 3. Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. 4. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Dua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara penuturnya terbagi menjadi beberapa jenis. Ragam atau variasi bahasa pertama yang kita bisa lihat berdasarkan penuturnya adalah ideolog. Apa ideolog itu? Ideolog merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa. Apa ideolog itu?
Ideolog merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideolognya masing-masing. Variasi ideolog itu berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara, sehingga kita bisa mengetahui hanya dengan mendengarkan suaranya tanpa melihat orangnya. Selain ideolog, dalam ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur ini kita juga mengenal yang namanya dialek. Dialek merupakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok yang sudah akrab. 3. Ragam bahasa berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tertulis. A. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa melalui alat ucap dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur nama dinamakan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung diperbaiki. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka serta intonasi. Dua, ragam bahasa tulisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh pemakaian. Sedangkan ragam bahasa buku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu menggunakan alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka serta intonasi, hanya dibantu dengan tanda baca. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicara. Ini yang keempat. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ragam atau variasi bahasa dapat terjadi karena interaksi yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para penuturnya. Berdasarkan tingkat keformalan ini, Joss dalam hikmat membagikan menjadi bahasa beku atau formal, 2. Ragam resmi atau formal, 3. Ragam usaha atau konsultatif, 4. Ragam santai atau kasual, dan 5. Ragam akrab atau intimate. 1. Bahasa beku atau frozen merupakan ragam bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi penting, serius, dan hikmat. Karena ragam bahasa beku ini merupakan bahasa yang paling formal, maka penggunaan bahasa beku ini dilakukan di tempat-tempat yang formal juga. Misalnya pada saat pengambilan sumpah presiden. Bahasa dan tata cara yang digunakan sudah diatur
dan ditentukan. Bahasa tersebut merupakan salah satu contoh dari ragam bahasa beku ini. Selain bahasa yang digunakan pada saat sumpah jabatan, bahasa beku ini juga dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar, akte notaris, dan surat atau naskah jual beli atau sewa menyewa. Kedua, ragam bahasa beku. Kedua, ragam bahasa resmi atau formal. Tiga, ragam bahasa usaha atau konsultatif. Merupakan variasi bahasa yang sering digunakan dalam pembahasan atau pembicaraan tentang usaha dan berorientasi pada hasil atau produksi. 4. Ragam bahasa santai atau kasual. Merupakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang digunakan pada situasi santai dan tidak resmi seperti pembincangan antara teman di sekolah, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. 5. Ragam bahasa akrab atau intimate, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh orang yang sudah akrab, seperti anggota keluarga. Kelima, ragam bahasa tersebut terkadang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika kita berada di rumah, pastilah kita menggunakan ragam bahasa akrab. Ketika kita berada di sekolah, kita akan lebih menggunakan ragam bahasa santai ketika berbicara dengan teman. Tetapi, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita akan menggunakan ragam bahasa resmi. Sama halnya ketika kita membuat surat dinas dan surat jual beli, maka bahasa formal yang kita gunakan. D. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan, pemersatuan, dan kesatuan di Indonesia. Bukti nyata terletak pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928. 1. Bahasa nasional. A. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. B. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. C. Alat pemersatu. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebanggaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. D. Alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Fungsi bahasa negara. Bahasa negara atau bahasa resmi dengan Kesatuan Republik Indonesia. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. C. Bahasa resmi dalam Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu 1. Alat pengungkapan perasaan atau ekspresi diri. 2. Alat komunikasi dan lain-lain.
Fungsi umum sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengeksplorasi diri. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Fungsi khusus terbagi menjadi yaitu 1. Mengadakan hubungan dan pergaulan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. 4. Mengeksplorasi imtek. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.